Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar sampai isya karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk serta penjelasan tentang hak dan batil. Maka kita berbahagia karena termasuk pengikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat kita tetap istiqomah. Salawat juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada atba'u tabi'in, dan tentu saja siapa yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini bagian akidah, yaitu membacakan kitab Aqidah Thahawiyah. Kita kemarin membahas masih bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang yang terakhir ada musyahadah di muayyan bil jannah wan nar aw nar. Tidak boleh kita mempersaksikan seseorang itu termasuk ahli jannah atau ahli nar. Ya, tidak boleh kita memastikan seseorang itu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Kesimpulannya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hanya tiga cara atau tiga sebab mengapa seseorang boleh dipastikan ahlu jannah. Yang pertama sekali adalah alla yushhidu li ahadin illa lil anbiya wa hadha yanqilu an Muhammad bin Hanafiyah wal Auza'i. Tidak boleh kita persaksikan terhadap seorang pun kecuali untuk para nabi. Para nabi semuanya ahlul khair, termasuk ahlul jannah. Itu boleh kita berkeyakinan, bersaksi bahwa para nabi semuanya ahlul jannah. Nah,
pendapat ini dikutip dari Muhammad bin Hanafiyah dan Imam Auza'i. Kedua, annahu yushidu bil jannah likulli mu'min ja'a bihi nas, wa hadha qawlu katsirun min ulama wa ahlul hadis. Bahwasanya boleh dipersaksikan sebagai ahlul jannah, yaitu mukmin yang datang keterangan dalil atau nas, seperti 10 sahabat yang dikabarkan dengan surga, ya, seperti Bilal, seperti Fatimah, seperti Khadijah, dan sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh orang lain kalau tidak ada nas atau dalilnya. Yang ketiga, boleh dipersaksikan dengan surga untuk mereka, annahu yushidu bil jannah li haula'i wa liman syahida lahul mu'minun, kama fi sahihain annahu marra bi janazah fasbatu 'alaiha bi khair, faqala sallallahu alaihi wasallam wajabat, wa mura bi ukhra fasna 'alaiha bisyarr, faqala wajabat, faqala Umar ya Rasulullah ma wajabat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza asnaitum alai khairan wajabat lahul jannah, wa hadza asnaitum alai syarran wajabat lahun nar, antum syuhada'ullah fil ard. Bahwa boleh dipersaksikan sebagai ahlul jannah terhadap mereka-mereka yang disaksikan oleh kaum muslimin sebagai ahlul khair, kaum mukminin, sebagaimana telah ada dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW dihadir jenazah dibawa lewat di hadapannya, ya, satu jenazah lewat di depan Nabi. Kemudian para sahabat fasnu 'alaiha bi khair. Para sahabat waktu itu bersaksi bahwa itu dia min ahlil khair. Maka Nabi bersabda wajabat. Kemudian yang kali kedua lewat di depan Nabi satu jenazah. Kemudian para sahabat pada waktu yang ada di situ bersaksi bahwa dia ahlu syarr, orang buruk. Lagi-lagi Nabi bersabda wajabat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apa wajabat yang Anda maksud? Ma wajabat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Tadi datang jenazah, kemudian kalian memuji
dengan mempersaksikan itu termasuk ahlul khair, maka dia wajib masuk surga. Pasti, wajibat pasti. Kemudian yang satunya lagi lewat, kemudian kalian mempersaksikan dia termasuk ahlus syarr, dia termasuk golongan orang-orang yang buruk, maka wajibat lahul nar, dia pasti masuk neraka. Terus, nah ini dikatakan oleh Nabi, antum syuhada'ullahi fil ard. Antum, para sahabat itu waktu itu adalah termasuk yang menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi orang beriman menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, kita sering dengar ya, ketika adanya apa pendapat antum tentang jenazah ini? Semuanya mengatakan min ahlil khair, alil khair. Mana ada yang berani mengucapkan dia ahlus syarr? Saat disolatkan di sini misalnya, ada nggak yang dia orang buruk? Pasti kita nggak berani mengucapkannya. Nah, pendapat itu ada yang mengutip dari hadis yang begini, yang sholat ini orang muslim, orang mukmin, pasti kalau dibilang ahlul khair, pasti dia masuk surga. Yang berbagai ada perbedaan dalam hal ini, karena yang tadi yang mempersaksikan adalah para sahabat. Para sahabat sudah dijamin imannya. Kalau kita, nah ini yang membuat itu khilaf bila diterapkan sekarang. Siapa yang dipersaksikan? Siapa yang menjadi saksi Allah di muka bumi? Sebab itu ya dikatakan Nabi ada para sahabat, antum syuhada'ullah fil ard. Itu para sahabat. Ya. Dalam pandangan itu. Jadi pendapat ahlu sunnah yang benar bahwa persaksian kaum mukminin kepada satu jenazah itu kalau ditilik kepada zaman sekarang belum tentu, tapi sahabat mengatakan itu udah pasti. Ya. Nah, tiga keterangan inilah yang boleh seseorang dikatakan ahlul jannah atau ahlun nar. Karena kalau sahabat kan sudah dijamin tidak macam-macam. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek, kalau benar ya benar, kalau bagus ya bagus, begitu sahabat. Sementara orang sekarang mesti diperiksa lagi. Maka ketentuan yang ketiga ini bersyarat persaksiannya. Tetapi ada orang yang mengambil hadis ini sebagai, kita kalau ketemu orang, kalau dipersaksikan, saya bersaksi dia min ahlil khair, semuanya khair. Mudah-mudahan termasuk min ahlil khair. Nah, begitulah tentang persaksian seseorang ahlul jannah atau ahlun nar tidak boleh diartikan. Maka kita tidak boleh mempersaksikan seseorang ahlul jannah atau ahlun nar kecuali dengan adanya dalil-dalil. Maka kita yang mati
min ahlil khair, min ahlil jannah bukan. Semoga. Kalau ada orang beriman yang meninggal dunia, semoga. Nggak bisa memastikan. Yang ini tadi pasti. Para nabi pasti. Sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh nabi pasti. Orang yang disaksikan oleh sahabat sebagai min ahlil khair pasti. Sebagaimana dipersaksikan sebagai ahli nar pasti. Tapi kalau sekarang tidak pasti, maka bahasanya mudah-mudahan. Nggak bisa, ini dia mati pasti ahli surga, nggak bisa. Atau ahli nar, nggak bisa. Kecuali kalau orang kafir. Kalau orang kafir boleh ahli nar. Kalau siapa yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, semoga termasuk ahlul jannah. Tapi memastikan tidak bisa. Ya, itulah pembahasan terakhir dari tema yang sudah, masalah kafir muayyan, termasuk memastikan seseorang dari muslim yang meninggal termasuk ahlul jannah atau ahlun nar. Sekarang kita masuk tema baru, kufrun duna kufrin. Kufur duna kufur. Satu istilah yang konsekuensi dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam. Berbeda dengan Khawarij. Orang Khawarij, paham Khawarij, setiap orang yang melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Juga bukan Murji'ah, ya, bukan kelompok yang menggampangkan masalah iman. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah. La nukafiru man fa'ala bil ma'siyah. Tetapi ya, kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat ma lam yastahillu, selagi tidak menghalalkan. Tetapi juga kita mengatakan ya, al-iman bisa perbuatan maksiat bukan tidak bisa memberikan madarat kepada imannya. Jadi maksudnya begini, kita memang tidak mengkafirkan sembarang orang karena membuat maksiat selama dia tidak menghalalkannya. Tetapi kita mengatakan perbuatan maksiat bukan tidak bisa memberikan madarat kepada imannya. Nah, itu sudah baku dari kalangan Ahlussunnah, konsekuensi dari pembahasan iman. Nah, maka kufrun duna kufr, istilahnya kafir selain kafir. Maksudnya apa ini? Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada kafir besar, ada kafir kecil. Maksudnya kufrun duna kufrin, kafir besar bukan kafir kecil. Lebih tegasnya begini, kufrun duna kufrin, kafir
yang keluar dari milah, kafir yang kecil bukan kafir yang besar. Kekafiran bisa terjadi kepada seseorang, dia kemudian tidak keluar dari iman. Banyak perbuatan maksiat seseorang hamba dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengistilahan kafir belum tentu kafir besar. Ngerti nggak ini? Paham ya? Ada kafir besar, ada kafir kecil. Kufrun duna kufrin maksudnya pembahasannya kekafiran seseorang tidak membawa kekafiran keluar dari Islam, begitu maksudnya. Jadi kalau ada istilah kufrun duna kufrin dalam pembahasan akidah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, itu karena konsekuensi dari masalah iman. Orang bisa berbuat karena berbuat maksiat disebut kafir. Contohnya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Menghina orang Islam, menghina sesama muslim itu perbuatan fasik. Kalau sesama muslim menghina, menjatuhkan namanya, menjelekannya, itu perbuatan fasik. Tetapi membunuh dia berarti kufur. Nah, ini tidak serta-merta yang membunuh itu kafir, keluar dari millah, keluar dari Islam, tapi kafir kecil. Kufrun duna kufrin. Nah, kita bahas kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak membawa pelakunya kafir keluar dari milah, keluar dari Islam. Termasuk ayat yang kontroversi, ya, di dalam surat Al-Maidah 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang kafir. Apakah ini kafir keluar dari millah, keluar dari Islam? Belum tentu. Kadang-kadang fasik saja, maksiat saja. Kadang-kadang bisa jadi keluar dari Islam. Jadi yang Allah turunkan maka mereka kafir. Jadi bisa kafir kecil, bisa kafir besar ayat ini. Tergantung teksnya, tergantung apa yang dilakukan itu. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang muskil bagi yang membacanya sepintas, ya. Jawaban terhadap kemuskilan itu, anna ahla sunnah ikhtalafu ikhtilafan lafziyan la yatarattabu alaihi fasad wa huwa annahu hal yakunul kufru ala maratib kufrun duna kufrin kama ikhtalafu hal yakunul iman ala maratib imanun duna iman wa hadha ikhtilafu nasya fi ikhtilafim fi musammal iman. Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dalam masalah perbedaan lafziyah, perbedaan letterlek,
tidak membawa konsekuensi kepada fasad. Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya, hal yakunul kufur marotib, apakah kekafiran itu ada tingkatan-tingkatannya, termasuk kufrun duna kufrin, sebagaimana mereka berkhilaf, apakah iman itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada iman haqqo, ada orang iman yang berbuat maksiat. Apakah amal itu bertambah dan berkurang atau tidak? Nah, perbedaan itu terjadi di kalangan Ahlus Sunnah, ya. Setelah mereka bersepakat bahwa barang siapa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai kafir, itulah artinya kafir. Tetapi kalimat kafir di situ masih berpotensi memiliki tidak satu tafsirannya. Bisa kafir kecil, bisa kafir besar. Dalam arti yang lain, apakah kafir itu sebagai kafir i'tiqadi atau kafir amal? Kafir amal, kufur amal, seperti maksiat. Kalau kafir i'tiqadi, kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang melakukan maksiat itu kufur amal, belum tentu kufur haqqon, keluar dari Islam. Sudah banyak ayat Quran yang mengatakan bahwa kekafiran itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi keluar dari Islam, yang lain lagi cuman maksiat. Maka sebagaimana iman bertingkat-tingkat, jadi ketentuannya begini. Orang Islam yang bermaksiat tidak otomatis jadi kafir selama dia tidak menghalalkannya. Apabila dia menghalalkan perbuatan itu, jadi kafir tulen. Misalnya begini, dia minum khamr, kan maksiat ya. Tetapi kalau dia menghalalkannya itu, menghalalkannya berarti kan keyakinan. Khamr itu halal saya minum, maka sudah maksiat, dia juga kafir i'tiqadi. I'tiqadnya salah, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan khamr itu haram, tetapi dia mengatakan halal. Tetapi kalau ada orang Islam yang minum khamr, amalnya minum khamr, tetapi keyakinannya memang saya tahu bahwa khamr itu haram, saya didosa ini kepada Allah. Nah, kan dua tuh. I'tiqadnya masih benar. I'tiqadnya apa? Khamr masih haram. Dia meyakini saya berdosa dengan minum khamr. Tetapi ya apalah. Nah, kebanyakan itu orang lain tidak tahu. Yang berbuat maksiat, main judi, minum khamr,
berzina. Banyak sekali orang itikadnya kan kita nggak tahu, kita lihat aja. Maka kalau ada orang Islam yang bermaksiat, kita cuma menasehati. Yang dikatakan kafir loh, nggak bisa. Kafir keluar Islam maksudnya. Nah, jadi kafir besar atau kafir hakiki yang membuat pelakunya keluar dari millah. Gitu ya, kufrun duna kufrin. Itu sebagai konsekuensi dari Ahlussunnah wal Jamaah punya pemahaman bahwa ada kafir besar dan ada kafir kecil. Sekarang yang terakhir, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Hukum berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung sedikit. Pertama sekali ayatnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tetapi ada ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Terus lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi surat Al-Maidah 46 dan 47 memberikan tafsiran bahwa orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan tidak kafir mutlak. Kadang bisa kafir, kadang berbuat zalim, kadang berbuat fasik. Yang bagaimana yang kafir, yang bagaimana yang zalim, yang bagaimana fasik. Wa huna amrun yajibu at-tafattanna ilai. Wa huwa anal hukum bi ghairi ma anzalallah qad yakunu kufran yanqilu minal millah wa qad yakunu ma'siyah kabiran aw saghiran wa yakunu kufran imma majazan wa imma kufran asghar. Dari sana perlu diteliti, yaitu hukum berhukum dengan bukan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang menjadi kafir, keluar dari Islam, kadang cuman maksiyah atau kufur kecil. Bisa jadi sebagai sebutan kafir, kufur secara majaz, berdasarkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa yang kafir keluar dari Islam kalau berhukum dengan bukan yang
Ya, ini penting sekali ya, kita lanjutkan. Ini penting sekali untuk memahami ayat ini supaya tidak keliru. Yang pertama adalah wa man lam yahkum. Wa man lam yahkum berarti seorang hakim dia. Seorang hakim ketika memutuskan, ya, objeknya ini hakim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah. Hakim. Siapa yang memutuskan tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, nah itu jadi hakim. Nah, hakimnya itu bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Nah, maksud hakim itu apa? Yang memutuskan, undang-undangnya sudah ada. Kedua adalah hakim itu bermakna tasyri', membuat syariat. Membuat syariat. Kalau yang dimaksud dengan sebutan hakim yang memutuskan perkara dengan yang tidak diturunkan Allah, maka kita lihat ketentuannya sebagai berikut. Kalau dia wa ini taqada wujubal hukm bima anzalallah ilmuhu fi hadzal waqi'ah wa dzalika bihasabi halal hakim fa innahu ini taqada annal hukm bima anzalallahu ghairu wajib wa annahu mukhayyarun fihi aw istihab bihi ma yaqinu annahu hukmullah fa huwa kufrun akbar. Kalau seandainya hakim itu berkeyakinan bahwa hukum dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu wajib wa innahu mukhayyarun fi, dan sesungguhnya manusia boleh berikhtiar, ya, berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib, sementara manusia boleh berikhtiar, boleh milih, maka itu adalah kufur akbar, keluar dari Islam. Ya, mudah-mudahan para hakim itu memang berat itu. Hakim itu ada 3 jenis, 2 ke neraka, 1 ke surga. Ya, jadi kalau dia berkeyakinan berhukum dengan hukum Allah tidaklah wajib, sementara hukum Allah itu pilihan, maka dia berkeyakinan itu hakim keluar dari Islam. Itu yang pertama. Wa ini taqada wujubul hukum bima anzalallah wa ilmuhum fi hadzal waqi'ah wa adlun anhu ma'a i'tirafuhu annahu mustahiqqu lil uqubah fa hadza 'asi wa yusamma kafiran kufran majazan atau kufran asghar. Kalau seandainya dia berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala wajib, ya, wajib berhukum dengan hukum Allah, sementara dia tahu dalam masalah tertentu, ya, hukum dengan hukum Allah wajib, dia dengan ilmunya tahu, tetapi dia menyimpang
menyimpang bersamaan dengan keyakinan bahwa dia dengan penyimpangan itu mendapatkan ukubah dari Allah, ini adalah maksiat biasa. Maksiat biasa. Atau kufrun duna kufrin tadi yang kita bahas itu. Atau kufur asgor. Yang ketiga, wa in jahala hukmallah fiha, seandainya dia jahil tentang hukum Allah dalam masalah yang sedang terjadi, dengan bersamaan dengan itu dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari hukum terhadap sesuatu masalah ini, kemudian dia keliru karena dijahil dalam hukum Allah, maka itu namanya mukhti, orang yang keliru. Lahu ajrun ala istihadi, dia mendapatkan pahala dari istihadnya. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan seterusnya, tidak serta-merta kita katakan kafir ini. Termasuk banyak penguasa di negeri ini, di dunia ini, yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Nah, kalau dia mengatakan hukum Allah itu tidaklah wajib, berhukum dengan hukum Allah tidak wajib, tetapi kita boleh milih. Nah, tadi itu kufur akbar, keluar dari Islam. Tetapi kalau seseorang keyakinannya hukum Allah wajib, saya dengan menyelisih, menyimpang dapat ukubah, maka dia dapat disebut sebagai maksiat saja. Tapi yang ketiga, kalau seorang ini bodoh tentang hukum Allah, dia termasuk orang yang keliru. Nah, kita lihatlah apa yang terjadi di negeri-negeri Muslim, maka termasuk di negeri kita, tidak serta-merta ya kita katakan, tetapi setiap hakim yang memutuskan perkara dengan keyakinannya seperti nggak wajib berhukum dengan hukum, maka dia kafir. Kalau dia berkeyakinan hukum Allah wajib, ini saya berdosa dengan tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, maka dia berdosa. Seandainya dia jahil terhadap hukum itu, tapi dia berusaha mencari hukum yang tepat dalam kasus tertentu, maka dia kalau salah termasuk keliru dan istihadnya dihargai. Ini menarik ya tentang hukum ini, tetapi kita perlu pembahasan, namun waktunya sudah cukup. Tapi hakimnya adalah bukan tasyri', bukan pembuat syariat, tetapi siapa yang membuat syariat dan berlawanan dengan yang Allah sudah buat, nah itu pasti keluar dari Islam. Iya. Gimana? Dia tahu nggak ada hukum Allah tentang masalah itu? Iya.
Iya dia dengan memutuskan 10 tahun atau berapa tahun, dia tahu nggak hukum Allah dalam masalah itu? Tahu. Ya kan kita memutuskan hukum kepada dia. Harus kita tahu apakah dia mengerti hukum Allah dalam masalah ini. Kalau dia mengerti tapi dia mengartikan nggak bisa taubat nanti kalau dihukum mati, maka dihukumnya 10 tahun, 5 tahun. Dengan adanya dia mengetahui itu, tapi dia berprinsip dengan itu, maka dia termasuk salah. Bahkan kufur akbar itu, karena hukum Allah sudah jelas. Pelaku pembunuhan misalnya dikisos, tapi dia memutuskan 10 tahun, berarti dia mengetahui hukum Allah kan? Dia berarti boleh mengganti dengan alasannya nggak bisa tobat. Nah, Allah kan yang menerima tobat siapa? Allah lebih tahu. Keputusan Allah pada 14 abad yang lalu berlaku selamanya sampai hari kiamat. Nah, kebanyakan orang yang mengganti hukum Allah menganggap itu kan zaman dulu. Artinya hukum Allah bersifat sementara. Itu kebanyakan orang. Maka kebanyakan orang itu berpendapat hukum Allah sementara. Maka dia bisa mengatakan kita boleh pilih. Nah, persoalannya apakah hukum Allah sementara atau selamanya? Bagi kita hukum Allah ini persoalan. Kalau yang ini hukum Allah nggak berlaku selamanya nih, nah itu udah tanda-tanda gitu. Jadi kita tanya dulu, kalau dia tahu hukum Allah, sanksinya begini, kemudian dia alihkan yang lain apapun alasannya, maka dia kafir, keluar dari hukum, keluar dari Islam. Sekalipun alasannya itu bisa tobat kalau 10 tahun gitu. Karena mengganti hukum Allah. Siapa yang mengganti hukum Allah? Tadi sudah jelas, kufur, keluar dari Islam. Yang mengganti hukum, lebih baik hakim berhukum, memutuskan hukum. Kalau dia nggak tahu hukum Allah, nanti dia berusaha yang adil, itu termasuk ijtihad. Kalau dia tahu hukum Allah begini, tapi ini saya maksiat, saya berdosa, itu namanya sekedar pelaku maksiat. Tapi kalau dia tahu hukum Allah begini tapi diganti begini, ini lebih baik, dengan alasan macam-macam, termasuk yang tadi, itu termasuk kufur, keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara itu kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.